Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai sesuatu yang ada di dalam diri kita ya, yaitu mengenai sedulur empat ya, sedulur papat ya. Karena sejatinya manusia dilahirkan itu semua manusia itu sama ya. uh, Allah menciptakan manusia itu memang lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Nah, jadi bahkan mungkin dengan malaikat juga lebih sempurna manusia ya, karena malaikat juga bisa diperintah oleh manusia. Banyak cerita-cerita sejarah di dalam Al-Quran bahwa manusia itu bisa, ini malaikat bisa tunduk pada manusia ya, bisa memerintah. Tapi memang nggak semua manusia itu bisa ya, hanya yang mempunyai kriteria tertentu dan juga pasti udah punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya atau sharing mengenai sedulur papat ya, bahwa sebenarnya manusia juga dari semua orang, semua manusia yang dilahirkan, entah itu agama apapun dan keyakinan apapun, baik itu Islam ataupun non-Muslim ya, ataupun ya semua orang yang dilahirkan itu sebenarnya itu dibarengin dengan sedulur papat kayak gitu. Cuma mungkin ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang eh, apa namanya eh, energinya banyak, energinya kuat, ada yang lemah, ada yang nggak ada energinya karena memang ya tidak diaktifkan, atau mungkin ya tidak tahu, atau mungkin kurang paham, atau mungkin malah ada yang nggak percaya ya, seperti itu ya. Ya memang kehidupan itu banyak ya hal-hal yang tidak bisa kita logikakan seperti itu, tetapi bisa kita rasakan melalui hati kita, rasa kita, kolbu kita. Nah, seperti itu ya. Nah, bahwa manusia lahir juga dibarengin, didampingi oleh empat malaikat. Setiap manusia itu Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ya kan, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil itu setiap manusia ada, didampingi oleh empat malaikat itu. Makanya kalau di ilmu ini ya, Taurekoh ya, itu empat malaikat itu wajib kita tawasuli, kita kirim Al-Fatihah ya, terutama ya yang pertama ya Nabi Muhammad dulu ya, Rasulullah gitu kan, Nabi Muhammad, terus para sahabatnya. Nah, terus habis para sahabatnya, terus nabi-nabi kayak Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Khidir gitu kan, nabi yang masih hidup kan ada juga kan beberapa ya. Terus selain itu malaikat rahmat, malaikat Jibril, nah malaikat Mikail, Israel, Israfil itu wajib ya ditawasulin bagi ini yang orang-orang yang bertorekoh ya, seperti itu. Dan leluhur-leluhur ulama-ulama ya, tawasul itu banyak ya pengertiannya ya. Jadi itu biasanya dikasih dari amalan, dikasih dari guru, seorang guru biasanya diijazahkan. Dan setiap orang juga beda-beda urut-urutannya ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, bahwa kita manusia juga selain didampingi oleh empat malaikat, itu ada mempunyai empat nafsu juga, empat jenis, yaitu mutmainah ya, Sofiyah, mutmainah, alwamah, dan amarah. Itu setiap manusia ada. Kayak mutmainah itu dilambangkan dengan warna putih ya, dengan warna putih. Amarah, amarah atau semangat itu dilambangkan dengan warna merah, kayak gitu ya. Terus ada alwamah, alwamah itu dilambangkan dengan warna hitam, alwamah. Terus ada Sofiyah, kayak gitu ya. Jadi Sofiyah itu dilambangkan dengan warna kuning. Nah, seperti itu ya. Jadi yang sifatnya kuning ya, seperti itu. Jadi kayak misal yaitu nanti ya pembahasan next time ya, yang empat itu ya, ada di dalam diri kita. Setiap manusia itu ada, semua manusia baik itu Islam ataupun non Islam ataupun ya berkeyakinan apapun itu punya empat ini ya, empat nafs itu ya. Jadi ada alwamah, ada sufiyah, ada mutmainah, dan ada amarah. Nah, seperti itu. Kayak misal masuknya itu lewat mana, kayak misal amarah ya, warna merah itu masuknya
tempat pelawangannya atau tempat masuknya itu lewat telinga, ada yang lewat mata, kayak gitu. Jadi beda-beda ya setiap ini ya. Nah, itu 4 juga ini jumlahnya kayak gitu kan. Kayak malaikat juga 4 juga. Kayak manusia juga terdiri dari 4 unsur alam ya. Jadi api dari bumi, tanah, air, udara dan api. Nah, jadi 4 ya. Terus juga sedulur papat, saudara yang ada di dalam diri kita itu juga ada 4 juga ya, bahwa itu setiap manusia punya dan ada, cuma memang ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang energinya lemah, ada yang energinya kuat. Nah, di pembahasan kemarin kan kita udah ini ya, udah sharing ya mengenai cara mengaktifkan sedulur papat 5 pancer ya. Pancernya itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya mengenai ilmu sedulur papat ini itu merupakan ilmu yang kalau kita memahaminya itu ilmu yang sangat tua sekali. Zaman dulu leluhur kita itu sudah mengenal itu. Ya mungkin zaman sekarang ya sedikit ya yang memahaminya, apalagi yang menjalankannya gitu kan ya. Jadi itu merupakan salah satu ilmu tua yang sangat ini ya, sangat halus sebenarnya itu. Jadi pengertiannya sangat luas sekali sedulur papat ya. Jadi bisa ditafsirkan banyak seperti itu ya. Nah, terus eh, balik lagi ke yang tadi ya, bahwa yang kita bahas itu adalah kakang kawah adi ari-ari getih puser. Ya, itu bisa kalau sedulur papat itu bisa ditafsirkan jadi 4 anasir alam, bisa jadi 4 warna itu, bisa menjadi 4 nafs itu ya, supiah, alwamah, terus mutmainah, amarah, terus bisa ditafsirkan banyak warna dari 4 penjuru, kayak yang di utara apa, selatan apa, barat apa, timur apa. Nah, itu beda-beda ya. Nah, yang akan kita bahas itu mengenai kakang kawah adi ari-ari getih puser. Nah, kenapa kakang kawah itu disebut dengan salah satu dari saudara kita? Ya, bahwa sebelum kita dilahirkan itu kawah itu sudah apa air ketuban ya. Jadi udah keluar duluan seperti itu. Makanya disebut kakang kawah. Jadi saudara tua kita itu ada di dalam diri kita dan itu energinya pun itu berpengaruh ke pancernya. Pancernya itu adalah kita sebagai pancernya ya. Jadi eh, kakang kawah adi ari-ari ya itu plasenta. Jadi yang menghubungkan antara ini bayi dengan ibunya kayak gitu di dalam kandungan itu dihubungkan dengan itu sebagai tempat ini ya alat pernafasan juga untuk makanan juga. Nah, seperti itu melalui plasenta ya. Nah, terus kakang kawah adi ari-ari ketih. Nah, karena seorang bayi ya, bayi di dalam kandungan ibu itu ini pasti membutuhkan darah. Kayak gitu, bisa hidup itu karena ada darah di dalamnya. Dan juga kalau bayi itu dilahirkan ya, itu pasti juga diiringi dengan darah yang keluar. Jadi darah itu juga berperan penting ya supaya bayi itu bisa hidup di dalam kandungan itu harus ada darah kayak gitu untuk ini ya untuk kehidupan yang ada di dalam kandungan. Dan waktu saat dilahirkan juga darah itu keluar jadi mengiringi ya bareng gitu dengan keluarnya bayi. Jadi makanya karena leluhur kita ya terutama orang Jawa, nah itu kan sangat menghargai ya. Jadi tahu bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan Tuhan, diciptakan Allah itu lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, kayak di dalam Islam kan juga diajarkan kita harus menghargai, kita harus mengerti ke diri sendiri,
kan memahami diri sendiri, menyayangi diri sendiri, ya kan? Terus kita juga harus mengenal alam semesta, menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghormati alam semesta, dan menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu ada di dalam sifat Allah ya, Asmaul Husna, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rohim. Nah, kalau kita sebagai umat muslim yang beriman itu harus menerapkan Rahman Rohim itu di dalam kehidupan, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus Rahman Rohim kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, ya, baik itu yang ada di dalam diri kita sendiri ataupun yang ada di luar diri kita, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada alam semesta, kepada semuanya ya, makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia yang maaf ya mungkin ada kekurangan, kayak mungkin organ tubuhnya nggak berfungsi dengan normal, kayak ada cacat misal tangan atau kaki atau apa, itu juga kita harus menghargainya. Nggak boleh kita menghina, nggak boleh kita merendahkan, nggak boleh kita melecehkan orang lain, karena makhluk manusia yang seperti apa juga, makhluk hidup yang ada di alam semesta itu semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Maka kalau kita menghina mereka, kita merendahkan salah satu makhluk ciptaan Tuhan, kita menghina, kita merendahkan, kita ini ya, tidak menghargainya, itu sama aja kita menghina kepada yang menciptakan. Nah, seperti itu kalau dalam ilmu ma'rifat itu seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh menghina, ya, merendahkan atau menghina, meremehkan sesama makhluk hidup. Ya gitu, karena semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Ya kan, kalau kita menghina orang lain atau merendahkan atau meremehkan orang lain, itu sama saja kita menghina, meremehkan, merendahkan yang menciptakan. Bahwa makhluk hidup seperti apapun juga itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu kalau kita memahami Rahman Rohim ya. Jadi Bismillah itu jangan hanya sekedar dibaca aja, tetapi harus diterapkan Rahman Rohim itu di dalam diri kita. Kalau kita merasa sebagai seorang yang beriman. Jadi untuk kita bisa dekat dengan Tuhan ya, kita harus mempelajari sifat-sifatnya. Rahman Rohim, bahwa salah satu sifat Rahman Rohim ya, sifat-sifat Allah itu yang paling terkenal itu adalah Rahman dan Rohim yang ada di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada Rahman Rohim. Nah, makanya kita juga harus mensifati Rahman Rohim itu. Kita harus menghargai diri kita sendiri, apa yang ada di dalam diri kita. Kayak misal tadi sedulur papat, 5 pancer, kayak jiwa, kayak sukma, kayak roh. Nah, kita harus berusaha paham, karena itu semua adalah ciptaan Tuhan, sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita. Kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya, apa yang ada di dalam diri kita. Nah, terus ke orang lain juga, ke hewan, binatang semua, ke alam semesta juga. Ya, bahwa sebelum manusia diciptakan, alam semesta sudah ada terlebih dahulu. Nah, kita juga harus menghargai alam semesta, karena alam semesta juga itu ciptaan Tuhan, yang Allah yang menciptakan untuk kehidupan manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pemahamannya luas ya, jangan sempit ya. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman ya, ya kita harus mensifati sifat-sifat Tuhan, terutama Rahman Rohim. Jadi harus meniru, harus menerapkan Rahman Rohim itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, seperti itu ya. Nah, termasuk juga ke dalam sedulur papat 5 pancer. Nah, kita menghormati, bukannya kita menyembah atau menuhankan sedulur papat 5 pancer, karena memang itu mempunyai energi yang nanti bisa didaya gunakan untuk kehidupan kita ya. Tapi kita tetap menyembahnya kepada Tuhan, tetapi kita menghormati dan menghargai sedulur papat 5 pancer sebagai sesuatu yang selalu mendampingi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya ya kita tujuannya kepada Tuhan ya. Jadi
bukan bermaksud menuhankan ya atau menyembah sedulur papat lima pancer, itu enggak. Kita menghormati dan menghargai apa yang sudah diberikan sama Tuhan kepada kita dan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita nggak salah pemahaman seperti itu ya. Jadi ya memang iman itu harus yang pertama dan yang utama kita tanamkan di dalam hati kita, seperti itu. Nah, jadi sedulur papat lima pancer ini sebenarnya mempunyai energi yang luar biasa kalau sudah aktif dan dibangkitkan. Ya, kemarin ada caranya juga untuk membangkitkan. Nah, terus kalau misalkan udah aktif, udah bangkit, nah itu bisa kita ajak ngobrol gitu kan. Makanya di dalam istilah ilmu leluhur itu ada namanya suara tanpa rupa dan rupa tanpa suara. Nah, suara tanpa wujud dan wujud ada wujud tanpa suara, ada suara tanpa wujud. Nah, itu ada ya istilah seperti itu ya. Itu ya itu tadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, bahwa sebenarnya kita itu dilahirkan nggak sendiri. Ada saudara-saudara yang dekat yang selalu mendampingi kita, yang selalu membantu bisa membantu kita, bisa memahami dan mengerti kita. Sebenarnya kadang orang-orang yang sudah memahami itu dan apa yang ada di dalam dirinya itu sudah aktif, meskipun sendiri itu nggak terasa sepi, tetap kita terasa nyaman gitu loh, nggak terasa sepi sendiri di rumah sendiri, kemana-mana sendiri. Karena apa? Karena saudara-saudara kita yang ada di diri kita, di dalam diri kita itu sudah aktif, jadi bisa diajak ngobrol, berkomunikasi. Nah, seperti itu ya. Kayak ya seperti itu. Jadi itu manfaatnya banyak kalau saudara empat itu sudah aktif. Jadi kita sering komunikasi ya dengan diri kita sendiri, kayak pagi atau misal kita mau keluar rumah ya, kita tembung ya istilahnya, diajak gitu saudara kita yang empat itu. Kayak misal kita mau makan, kita mau mandi, nah itu diajak lah. Itu nantinya akan deket rasanya dengan kita. Dan itu mempunyai energi tersendiri ya. Jadi setiap kayak kakang kawah, adi hari-hari, getih pusar itu mempunyai energi sendiri yang kalau misalkan sudah aktif dan sudah bangkit, itu energinya bisa membantu diri kita. Jadi bisa dipakai untuk tujuan apa saja. Nah, seperti itu. Ya tentunya untuk hal-hal yang positif dan kebaikan. Dan juga tujuan utama ya kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ada ininya juga ya yang lebih simple ya daripada yang kemarin saya sampaikan. Itu untuk mengaktifkan, itu dibaca yang setiap hari, yang kemarin-kemarin itu. Nah, kalau ini kita baca untuk secara singkatnya, simpelnya gitu kan. Jadi bisa diucapkan sewaktu-waktu, kita punya tujuan apa, kita punya permasalahan apa di malam hari, di saat suasana hening gitu kan. Apa di siang pagi hari kita mau kemana, mau keluar, mau apa, diajaklah saudara empat itu ya, yang selalu mendampingi kita. Karena ya kita mau memahami atau tidak, kita mau mengerti atau tidak, kita kenal atau tidak, dan kita juga mau mengaktifkan atau tidak, saudara empat itu selalu mendampingi kita sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dalam bahasa Jawa ya, nanti bisa ditranslate ke bahasa yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Marmati kakang kawah adi ari-ari ya, marmati kakang kawah adi ari-ari. Nah, terus sebutkan nama kita lengkap ya, nama kita siapa, bin siapa. Itu karena nama dan bin itu merupakan alamat ya, alamat lengkap. Nah, seperti itu. Kalau tanpa itu nanti nggak, kurang jelas alamatnya gitu kan. Nah, marmati kakang kawah adi ari-ari, nama kita siapa, kadangku kang lahir sadino, lan kadangku kang lahir bareng sawengi. Jadi yang lahir dalam satu hari, sehari semalam ya,
itu kan lahirnya bareng ya, kakang kawah adi ari-ari ya. Sang rojo bardah ingsun, ingsun arso. Nah, ingsun arso itu tujuan kita apa? Ingsun arso itu saya mau melakukan apa? Kayak misal mau bekerja, apa mau kemana, apa mau ada acara apa, gitu kan. Nah, itu diajak lah. Mau ingsun arso eh, berdagang misal atau mencari rezeki. Nah, seperti itu atau bekerja. Nah, disebutkan nah ewang-ewang ono ingsun. Nah, seperti itu. Nah, itu diucapkan ini ya 3 kali ya. Sekali juga sebenarnya udah cukup kalau energinya sudah aktif ya. Nah, jadi Marmati Kakang Kawah Adi Ari-ari, sebutkan nama kita, nama lengkap bin siapa ya. Terus kadangku kang lahir sedino lan kadangku kang lahir bareng sawengi sang rojo bardah ingsun ingsun arso. Nah, ingsun arso tujuannya apa ya, ewang-ewangono ingsun. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai untuk apa saja ya. Jadi kalau kita semakin sering berkomunikasi dengan saudara empat yang ada di dalam diri kita, maka juga mereka nanti akan aktif, energinya akan bertambah seperti itu ya, dan nanti bisa kita rasakan juga di dalam kehidupan kita ya, di dalam rasa kita, hati kita, batin kita. Nah, jadi manfaatnya sebenarnya sangat banyak sekali ya, seperti itu kalau sudah aktif, dan energinya itu bisa membantu kita dalam untuk hajat apapun, tujuan apapun itu bisa. Kayak gitu, saudara empat itu tadi. Dan sebagai pancernya itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita tetap ya, kita tujuannya, kita meminta kekuatannya itu hanya kepada Tuhan. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berhak untuk disembah ya, bukan yang lain. Nah, jadi saudara empat itu ya, kita menghormati, menghargai apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan kita menyembah atau menuhankan saudara empat, enggak. Karena semua apapun yang ada di dunia itu ada perantaranya. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.